Di sebuah kota di ujung paling barat Pulau Jawa, kota dengan sebutan Sunset of Java, kami hadirkan karya-karya indah dari bahan baku limbah kayu. Melalui serangkaian proses kreatif yang kompleks oleh tangan terampil para pemuda dan kehalusan tangan para ibu, limbah kayu tersebut diolah menjadi sebuah karya yang bernilai dan berdaya jual tinggi dengan desain klasik dan elegan. Hari ini kita sudah berada di Desa Babakan Kraton, Pandeglang, Banten, akan bertemu dengan Ibu Rizky Febriani. Beliau adalah seorang pengrajin jam tangan. Berkat tangan kreatif beliau, limbah kayu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya yang bernilai dan berdaya jual tinggi. Halo Bu Rizky Febriani. Halo Kalia. Bu Kiki, boleh nggak sih diceritain awal mula berdiri dan merintisnya usaha Ibu ini? Iya Kalia. Jadi awal mulanya itu usaha saya ini karena kecintaan saya sama hal-hal yang berbau kayu ya. Kayak pernak-pernik kayu. Kemudian tren di dunia juga lagi pada back to nature gitu ya. Terus saya pikiran Indonesia ini kan kaya dengan kayu-kayu yang berkualitas baik gitu ya. Kemudian kenapa sih nggak dibuat sesuatu hal yang bisa dipakai tapi juga unik gitu, ada unsur kayunya. Makanya kita bikin jam tangan dari kayu ini. Oh, jadi Ibu terinspirasi karena back to nature dan karena Indonesia kaya akan kayu-kayunya, jadi Ibu terinspirasi untuk membangun usaha ini. Iya. Kalau untuk jenis kayunya itu sendiri ada nggak sih Bu kualifikasi atau kayak kriteria tersendiri yang untuk ini cocok untuk pembuatan jam tangan? Betul, kita kan udah riset kali ya. Jadi dari beberapa kayu yang kita coba yang berkualitas baik dan hasilnya jadi produk yang bagus itu kayu jati dan kayu sonokeling. Udah pada tahu kan kayu jati gimana kualitasnya gitu. Sama satu lagi kayu maple, itu dari kayu 4 musim, kita pakai maple Kanada. Oh, jadi kan dari segi bahannya itu kayunya kan kayu-kayu berkualitas semua ya Bu? Iya. Nah, untuk modal itu sendiri berapa sih Bu yang dikeluarkan untuk merintis usaha ini? Iya, kami sebetulnya bertahap kali ya, dari peralatan sederhana sampai kemudian kami ke peralatan yang lebih modern dan lebih presisi ya. Jadi kalau misalkan kami hitung itu di 50 juta kali ya. Oh, cukup nominal ya Bu ya? Cukup, lumayan. Kalau untuk jumlah karyawan sendiri itu ada berapa ya Bu? Untuk saat ini ada 3 orang kali ya, termasuk saya jadi 4 orang. Oh, seperti itu. Untuk omsetnya itu kira-kira berapa nih Bu, kalau kita boleh tahu? Boleh kali ya. Untuk yang dari yang terkecil ya, kita minimal itu di 10 juta. Tapi kalau misalkan kita lagi ramai eventnya, itu bisa lebih dari itu. Oh, jadi tergantung kalau banyaknya event atau pameran, kemudian juga jadi kan banyak ada project juga, itu bisa omsetnya bisa berkali lipat dari yang biasa gitu. Okay. Untuk jamnya tersendiri ini ada nggak sih Bu berapa model gitu, jadi dari kayu misalnya maple, ini jadi modelnya ini gitu? Oh iya, jadi secara garis besar ada 2 model Kak. Jadi yang kita pakai yang full kayu sama yang kombinasi. Jadi yang full kayu ini juga dari 3 jenis kayu, ada kayu maple-nya, ada kayu sonokeling sama kayu jati. Sementara untuk yang kombinasi strap itu kita pengen ngangkat kearifan lokal Kak. Di sini tuh apa sih gitu ya? Perkenalkan dengan tenun baduy. Tenun baduy itu sudah cukup mendunia ya. Jadi lucu juga tuh kalau kita jadikan strap jam tangan. Kemudian ada batik juga, ada tenun Nusantara yang lainnya, banyak juga ya. Jadi kita kombinasikan aja gitu. Oh, berarti bagus sekali ya Bu usaha Ibu ini. Ibu buat usaha mengembangkan UKM, tapi Ibu juga mengangkat pengrajin-pengrajin di sekitar Ibu untuk lebih berkembang ya. Iya Mbak Lia, insya Allah. Kalau untuk proses pembuatannya ini nih Bu, itu proses pembuatannya itu seperti apa ya? Iya kali ya, ini agak panjang nih, soalnya pembuatan jam tangan kayu ini kompleks banget gitu. Dari mulai awal itu kita pemilihan bahan baku gitu, meskipun itu ada yang dari limbah, tapi kita harus pilih limbah yang terbaik, kayak misalkan dari ukuran, dari urat kayunya, kita menghindari banget yang ada mata kayunya untuk kayu ya.
Kemudian setelah kita memilih bahan baku, kita akan desain gambar dulu kali ya. Iya, Desainnya kita mau pakai apa nih gitu, seperti apa. Kemudian itu kita aplikasikan ke dalam software gambar. Kemudian setelah memilih bahan baku, itu langsung ke proses machining. Kenapa kita pakai passing juga? Itu supaya jam yang kita hasilkan itu presisi dan terkalibrasi. Jadi kalau misalkan beda-beda tangan kan memang memakan waktu yang agak lama dan pastinya juga akan berbeda gitu. Oleh karena itu kita pemakai sudah menggunakan kombinasi dengan mesin gitu. Kemudian setelah diproses di mesin itu akan finishingnya dengan proses hamplas. Ada beberapa tahap hamplasnya. Iya, setelah dihamplas itu dibor satu-satu mata rantainya. Wow. Iya, agak panjang makanya secara garis besar seperti itulah. Kita bor mata rantainya, kemudian kita setelah itu kita hamplas lagi, coating pertama, hamplas lagi, coating kedua, baru bisa di-assembling dengan spare part dan mesin jam serta aksesoris jam. Berarti cukup banyak proses handmade ya Bu di dalamnya ya. Betul. Terus kalau untuk pembuatan jamnya ini kan kayak tadi cerita Ibu cukup panjang, Iya. makan waktu dari segi ampas segala macam. Itu butuh waktu berapa lama sih Bu untuk menyelesaikan kayak Yang secara rutin ya kita di jadwal rutin kita itu 1 minggu itu bisa menghasilkan 20 pieces lah 20 dengan pieces jam jam? normal ya Kak ya. Tapi kalau misalkan lagi ramai itu bisa kita 2 shift karena kita juga punya 2 mesin, jadi bisa kita maksimalin gitu. Tapi kalau sehari-hari kita produksi itu di 50 pieces 1 bulan. Kalau untuk keunikan atau ciri khas dari jam tangan Ibu ini apa sih Bu? Sehingga bisa laku di pasar ekspor? Seperti yang saya sebutkan tadi ya Kak, selain mengangkat kearifan lokal, kita juga buat kayak jamnya itu custom itu kakak bisa order dengan menggunakan grafir nama, logo corporate, jadi cocok banget buat dijadiin souvenir atau gift buat orang-orang terkasih. Kemudian kita ada versi couple-nya juga Kak, itu cocok banget buat pasangan tuh, buat kado, buat happy wedding gitu ya. Jadi kalau mau cari kado yang unik, bisa kapelan jamnya terus dikasih nama atau ucapan di dalam jamnya, itu pasti bakal beda banget. Jadi kayak kita custom sesuai dengan apa keinginan kita. Jadi Ibu bisa buat apa yang kita mau gitu ya. Ada inisial nama kalian misalnya. Kemudian ada yang pakai batik itu kan. Jadi kalau misalkan kebetulan seragamnya pakai batik nih gitu, pakai batik apa hari itu bisa gitu. Kalau misalkan ada berbau etnik bisa pakai kain etnik seperti tenun baduy atau dari kulit ekoprint. Itu juga kita kolaborasi sama pengrajin ekoprinter di Banten. Berarti kalau untuk tadi kan Ibu bilang ada unsur-unsur batik, itu unsur batiknya itu di mana sih Bu? Apa di dalamnya atau di Kak, di strap jamnya gitu. Oke. Kalau untuk ekspor sendiri nih, apa Ibu udah pernah ekspor ke luar negeri? Alhamdulillah kita pernah kirim Kak ke Afrika Selatan, kemudian ke Belanda, ke Israel, juga ke beberapa negara yang terdekat, Malaysia itu pernah kita. Berarti sudah dilirik juga ya Bu ya? Insya Allah. Kemudian dipromosikan juga ada di ini Kak, ke KBRI Singapura, kalau kakak mau dilihat bisa. Oke. Kalau untuk dari segi pemasaran marketingnya itu Ibu tuh gimana sih Bu cara buat Ibu pasarin, oh di jam saya harus lebih terkenal atau gimana gitu? Kita coba maksimalin di semua saluran pemasaran Kak, kayak marketplace, media sosial juga, reseller juga, pokoknya kita masukin tuh marketplace Indonesia tuh. Kemudian media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp, semua deh kita optimalkan gitu. Termasuk juga barang komunitas ya, jadi mereka bisa kasih tahu tentang produk kita gitu. Oh berarti kayak semua segi marketing ibu kuasain supaya untuk terkenal ya Bu ya. Benar-benar kita harus cinta Indonesia. Betul. Sekarang. Terus untuk harapan Ibu apa sih untuk usaha Ibu ini agar lebih berkembang, lebih maju ke depannya? Pengennya sih ya industri kreatif di Banten ini bisa lebih diapresiasi sama baik itu sama dinas atau sama masyarakat Bantennya sendiri. Kalau kami pun Banten ya produk kreatif Banten tidak kalah dengan wilayah lain gitu ya. Kemudian juga dapat perhatian lebih lah dari misalkan dari kementerian, karena kan kami ini termasuk daerah tertinggal nih Pandeglang gitu. Pengen diangkat juga, jadi kalau misalkan produk kita ngangkat kan karya kita terangkat dan sama daerah juga ikutan gitu. Kalau misalkan bisa bersinergi dengan para pengrajin lain, UMKM lainnya kan seru aja gitu ya, jadi kan berkembang gitu industri kreatif di Banten ini. Jadi Ibu lebih ingin usahanya diperhatikan oleh pemerintah ya Bu ya. Pesan Ibu nih untuk para pelaku UMKM yang sama jenis usahanya sama Ibu, pesannya seperti apa sih Bu? Buat industri kreatif ya, teman-teman kreatif seperti saya, jangan
menyerah, walaupun misalkan banyak banget tantangan buat industri kreatif di Banten ini gitu ya. Jangan nyerah sama mimpi, terus aja lakuin apa yang bisa kita lakuin dan terus berinovasi, tetap semangat, itu aja sih Kak. Oh, jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Berinovasi. Apapun kendala harus semangat. Hadapin aja. Oke.